jalan-jalan mulu nih kayaknya nih. Oke, cek. Aman? Ya Bang Darius, mungkin Bang Darius mengenai aku lihat di statusnya di Instagramnya Bang Darius mengenai sering berpergian itu baik Bang Darius sama Mbak Dona, ini gimana sih emang bagi waktunya gitu ke antara keluarga sama jalan-jalan? Iya, dibagi sebaik mungkin. Sebenarnya sih kita ada komitmen sejak awal nikah kita harus luangin waktu family time ya, mungkin itu memang di momen libur sekolah anak-anak gitu. Jadi pas kenaikan sama waktu akhir tahun, ada libur Natal tahun baru gitu ya. Jadi memang di dua momen itu biasanya kita spend time, family time, baik jalan-jalan di Indonesia, explore Indonesia, atau keluar biasanya ngunjungin keluarga atau cari destinasi yang memang masuk bucket list kita gitu. Tapi dibilang kan setelah 2 tahun pandemi, sekarang jadinya akhirnya kayak sekali aja ketemu sama Donanya, ini gimana sih emang? Iya sebenarnya sebelum pandemi itu memang aktivitasnya lumayan sebenarnya udah jadi bagian rutinitas, makanya kenapa punya komitmen untuk ada waktu liburan bareng sama keluarga. Terus di luar itu juga kadang suka me time bareng sama Dona juga, karena memang kalau sehari-hari ya rutinitasnya gitu, kadang nggak ketemu, kadang ketemu cuma sebentar, pulang Dona udah tidur, udah tengah malam atau bahkan lewat gitu ya, pagi udah harus kerja lagi gitu kan. Jadi memang waktu buat ketemunya terbatas banget. Jadi mungkin di sebelum pandemi itu sempat kayak dong kalau weekend kita spend time buat anak-anak, karena anak-anak juga yang cowok udah pada tanding bola kan, jadi mereka juga pengen papa mamanya nonton, ikut support gitu. Jadi akhirnya ya udah mulai kosongin jadwal kalau weekend gitu kan. Terus mulai ada hobi motoran juga, jadi kadang weekend selang-seling sekali-sekali me time sendiri, sekali-sekali sama keluarga atau sama Dona gitu. Nah, pas pandemi ya semuanya berubah, bisa dibilang tiap hari bareng-bareng terus hampir 2 tahun. Sebelum akhirnya sekarang setelah mulai normal ya, kerjaan juga mulai, aktivitas mulai normal lagi, dan akhirnya ngerasain lagi tuh momen kayak gue harus terbang keluar kota, pas balik udah lanjut kerja lagi, terus Donanya besoknya udah berangkat kerja keluar kota juga, pas dia terbang pulang gue terbang lagi keluar kota gitu, jadi nggak ketemu gitu. Makanya kemarin pas pulang hari Minggu Dona yang jemput langsung, terus kebetulan anak-anak sleepover di rumah sahabatnya, jadi bisa kayak walaupun masih ada meeting tapi lebih berdua gitu kan. Sampai Dona yang jemput loh, ini emang ada kesepakatan buat kalian kayak kalau harus ada yang saling jemput atau gimana sih untuk menyempatkan waktu ketemu? Enggak sih, kebetulan. Kalau kemarin kebetulan, tapi biasanya memang kalau udah jarang ketemu gitu, pas ada momennya memang bisa jemput, ya udah kita saling jemput gitu. Cuma kemarin kebetulan hari Minggu driver juga libur, terus Dona juga nggak ada jadwal, nemenin habis jalan-jalan sama anak-anak, terus lunch dia langsung ke airport buat jemput. Momen kalau saling pas berdua gitu kayak momen pacaran zaman dulu lagi gak sih? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi emang kita dari dulu ya begitu aja sebenarnya. Udah apa ya, yang ngebangun komunikasi dan hubungan kita ya memang multitasking kali ya. Jadi bisa jadi kayak orang pacaran, bisa jadi kayak saudara sendiri gitu kan. Jadi memang bondingnya udah ya gue ngerasain sendiri bondingnya udah sedalam itu gitu kan. Dan enak sih, jadinya enak kayak temen juga. Kadang kalau ngobrol kayak curhat ke sahabat, jadi nggak perlu nyari tempat curhatan lain, udah ada tempat curhat sendiri gitu kan, nggak perlu takut ngobrolin apapun gitu. Semua bisa diobrolin sama-sama gitu kan, bisa diceritain. Kan juga ada hobi traveling bareng berdua nih Kak Darius, terus suka mengumbar kemesraan juga di sosial media, sampai bahkan banyak yang iri nih dengan hubungan Kak Darius dan Kak Dona. Itu gimana? Itu salah satu bentuk cintanya Kak Darius banget ya sih buat Kak Dona sampai harus mengumbar seperti itu? Awalnya gue cuek banget ya, bahkan kalau dulu malah awal-awal kita nikah tuh habis 4-5 hari pertama tuh nggak bisa nikmatin lagi perjalanan karena kepikirannya sama kerjaan gitu, pengen cepet-cepet kerja gitu kan, pengen balik ke hotel, buka laptop lagi gitu, balas-balasin email. Cuma terus Dona yang ngingetin sebenarnya, kamu nggak boleh gitu dong, ini kan momennya kita nih sama anak-anak, jangan sampai momennya lewat gitu. Ya gue nyadarin juga sih sebagai ayah, anak-anak juga butuh kehadiran gue juga kan, dan itu momennya kita 24 jam bareng-bareng sama-sama selama biasanya 10-12 hari gitu kan, waktunya pendek banget.
compare sama rutinitas kita gitu sepanjang tahun gitu. Jadi ya udah akhirnya mulai belajar untuk nikmatin momen liburannya sampai akhirnya itu jadi kayak hobi berdua gitu, traveling gitu. Jadi kayak akhirnya punya bucket list tempat-tempat yang pengen didatengin berdua gitu. Tadinya mungkin lebih ke Dona gitu kan, gue ngikut aja gitu. Dan jadi kayak udah bikin planningnya juga sama-sama gitu kan. Dan di medsos pun seperti itu, kayak awal-awal juga nggak suka posting gitu kan. Cuma gara-gara sebenarnya mungkin kemarin kali ya waktu menjelang anniversary ke-15 gue kayak gue bikin apa ya 15 tahun gitu kan, kayak coba deh apa namanya countdown ke 15 anniversary gitu. Terus komitmen sama diri sendiri sih sebenarnya untuk posting sesuatu, entah itu kejadian yang baru terjadi atau experience kita dulu gitu ya, semua tentang relationship sebenarnya, atau sekedar cuma memuji pasangan gitu kan, memuji Dona gitu. Dan ternyata respon followers juga suka gitu ya, bahkan banyak yang merasa terinspirasi juga. Tapi itu juga jadi learning juga, jadi pembelajaran juga sih buat kita gitu, refleksi lagi gitu. Oh ternyata kita pernah lewatin yang kayak gitu ya, ternyata kita udah ngebangun ini selama ini gitu kan, selama 15 tahun tuh berkesan banget dan berarti banget buat kita berdua gitu. Jadi lebih kuat lagi bondingnya. Kan jadi banyak yang pengen banget bisa punya suami kayak Kak Darius gitu. Setelah postingan romantis itu gimana nih? Iya sebenarnya kan apa ya, kalau gue percaya pasangan itu diciptakan kan udah ada pasangannya semua. Setiap orang itu punya pasangannya dan setiap pasangan itu unik sebenarnya. Ya mungkin orang cuma ngelihat apa yang kita posting, apa yang kita apa namanya share gitu ya. Tapi di situ sebenarnya juga ada learning. Nah learningnya itu kan painnya nggak semuanya bisa tersampaikan gitu kan. Karena buat gue juga gue nggak terlalu suka apa namanya nginget-nginget yang masalah yang udah lewat gitu kan. Tapi banyak pembelajaran lah, kayak teman-teman kalau nanya misalnya bisa harmonis ini gimana ya, kita ngelewatin juga 5 tahun pertama yang penuh dengan penyesuaian, nyari bentuk komunikasi yang pas gitu. Dan sampai sekarang juga masih ada berantemnya, ngambek-ngambeknya segala macam. Tapi ya itu jadi bagian sebenarnya gitu. Dan gua mungkin dianggap ideal, tapi ideal buat Dona, belum tentu buat orang lain gitu kan. Dan gue suka bercanda sama Dona atau Dona juga suka bercanda sama gue, ya orang nggak tahu gimana Dona nge-handle gue. Dan gue sangat merasa bahwa gue bisa jadi kayak gini ya karena Dona. Sama orang lain mungkin beda gitu kan, mungkin nggak akan bisa sama gitu. Dan kita bisa ngelewatin ini sampai usia sekarang mau 16 tahun akhir tahun ini ya karena berdua, bukan karena gue doang gitu kan. Tapi bahwa sekarang gue memberikan apresiasi lebih ke Dona, yaitu karena begitu besar cintanya Dona sama gue sih. Oke, Kak Gimana Darius yang kan tegas ini- ya sih, yang tegas dalam keluarga? Yang tegas mungkin gue lebih tegas ya, lebih straight gitu, lebih kalau ngomong tuh lebih ya apa adanya gitu kan. Kalau Dona kan mungkin nyari momen, nyari waktu apa gitu. Nah kalau usia kan Kak Darius kan lebih muda nih terbilangnya dari Kak Dona. Nah untuk menghadapinya gimana nih Kak? Ada kesulitan kasih waktu itu ataupun malah Kak Donanya yang lebih mengikuti Kak Darius? Kalau kita berdua bisa dibilang nggak ada masalah ya sama beda usia. Dona tuh dari awal ngasih respect dan ngasih kepercayaan yang besar banget ke gue sebagai laki-laki, sebagai pemimpin di keluarga. Walaupun gue juga selalu ngajak Dona untuk ayo kita sama-sama, gue nggak bisa ngelit sendirian, gue juga butuh lu gitu kan. Aku juga butuh kamu buat bikin keputusan, buat diskusi dan segala hal itu kita jalanin sama-sama. Tapi memang di awal butuh waktu untuk bisa meyakinin keluarga, baik orang tua aku, orang tuanya Dona, keluarga kita semua. Ya pasti tanya serius, apalagi waktu itu gue masih umur 21, masih muda banget nih, dari serius atau main-main nih. Cuma ya kita buktiin dari hari pertama gitu, kita benar-benar apa namanya apa adanya aja, tapi ya tunjukin komitmennya bahwa kita nggak main-main dan kita bisa jadi orang yang bertanggung jawab di keluarga kita. Berarti Kak Dona lebih mempercayakan usia mudanya Kak Darius untuk memimpin keluarga ya? Iya, sangat Dona punya ngasih kepercayaan yang gede banget. Tadi bilang ada bucket list buat jalan-jalan tuh, masih ada yang Belum di Banyak. yang paling pengen itu kemana sih sebenarnya? Kita tuh suka banget road trip, jadi kita pengen road trip ke Nordic ya, ke Norway, Iceland, sanalah ke utara. Terus kita pengen
ke Alaska juga. Banyak. Kapan kira-kira bakal? Ke Turki juga. Sebenarnya Dona udah pengen lama banget ngajakin ke Kapadokia. Cuma belum sempet. Terus tiba-tiba viral gitu kan. Yes. Tuh kan kita belum kesana ya. Ntar. Banyak banget tempat. Indonesia pun banyak yang belum dikunjungin sama kita. Kalau di sana apa sih yang mau dilihat, apa yang kepengen dilihat banget gitu? Di sana sebenarnya suasana alamnya, experience kita di jalan bareng-bareng karena road trip ya, jadi pasti banyak habis waktu di jalan lihat pemandangan, terus ya kebersamaannya dan lihat tempat-tempat baru yang alamnya pasti udah beda kan, di utara, di selatan, di daerah tropis pasti beda-beda banget, dan itu jadi nuansa tersendiri, jadi experience dan memori tersendiri buat siapapun yang traveling ke sana. Satu kali perjalanan siapin budget berapa banyak, terus nabungnya berapa lama? Ya kalau budget secukupnya, kita traveling pasti ngirit juga, nggak backpacker juga tapi ngirit, artinya yang normal-normal aja. Kita apalagi sama anak-anak ya, kita selalu thank you bro. Kita biasanya kalau terbang kita pakai economy class, nggak pernah ambil bisnis karena kita juga pengen ajarin anak-anak untuk merasakan yang normal-normal aja, nggak semuanya harus sebawah gitu ya. Di sana juga hotel kita biasa aja yang memang nyaman buat ditempatin dan strategis buat kita traveling. Apalagi kalau udah bawa mobil, lebih banyak pilihan, harus nyari yang dekat sama metro misalnya stasiunnya gitu kan. Jadi fleksibel banget sih, karena yang dikejar experience ya, bukan gaya-gayaannya gitu. Jadi budget nggak mahal-mahal banget, nabungnya cukup setahun kerja. Setahun kerja sisihin budget buat liburan. Momen traveling yang paling berkesan sama nggak bisa dilupain itu kemana tuh? Banyak banget. Semua momen traveling, kita road trip ke Jawa Timur pakai mobil, road trip pertama waktu itu, terus camping ke gunung Papandayan waktu itu, walaupun cuma Papandayan ya, gunung wisata gitu kan, tapi itu udah jadi satu experience yang luar biasa buat anak-anak, jadi tagihan camping dan adventurean. Terus road trip di Islandia, banyak. Biasanya kalau kita pertama ke tempat itu pasti feel-nya beda. Landing pertama di negara baru itu feel-nya beda, jadi kayak wah, ini belum pernah kesini nih, bakal jadi memori yang seru. Baik Kak, kan ngajarin anak-anak untuk tidak terlalu wah dan mewah gitu ya, masih mengajarkan untuk ada di kelas ekonomi dan yang sederhana. Nah itu anak-anak sendiri nggak ada protes atau apapun? Oh, anak-anak kadang suka apalagi kalau lihat kita lagi bisnis trip gitu, biasanya kita duduk di bisnis gitu kan, suka kalau video call di pesawat atau ada fotonya gitu, papa mama enak di bisnis gitu kan, ya kita jelasin ya, karena ini kerja gitu kan. Next kalau kalian kerja, you have your own money gitu, kalian mau di bisnis atau mau punya private jet sendiri, kalau sanggup silakan aja gitu, it's your call gitu. Tapi sekarang papa mama ajarin kalian yang memang kita Tidak terlalu di atas ya? ya gitu, belajar untuk sederhana lah, bukan yang berlebihan. Berarti selalu memberikan pengertian yang dari bawah dulu ya Kak? Iya. Ya, Mas? Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak. Thank you.